Nikita Mirzani ini akan bebas pada bulan Agustus nanti, bulan depan. Nah, Bang Andi sendiri sebagai kuasa hukum, mungkin seperti apa mendengar kabar ini? Apa memang kabar tersebut benar atau seperti apa, Bang? Iya, 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 iya. Jadi gini, kalau kabar seperti itu, ya mungkin itu adalah bagian dari doa-doa masyarakat dengan harapan bahwa nanti bulan Agustus ini akan dibebaskan, ya. Tapi itu mungkin ya sebagian daripada doa orang-orang yang di luar sana, karena memang kalau kita tinjau dari segi hukum bahwa memang harusnya kita itu dibebaskan seperti apa yang saya sampaikan kemarin. Tapi kalau saya ditanya bahwa kabar itu benar atau tidak, kami selaku penasihat hukumnya tidak bisa menjawab itu, ya, karena namanya proses hukum itu kan tentu ada tahap-tahap prosesnya. Seperti di awal saya sampaikan bahwa namanya proses hukum PK itu setelah selesai sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu ada waktu maksimal ya 30 hari baru berkas itu dikirim ke Mahkamah Agung. Itu maksimal ya. Lebih kalau biasanya bisa dibawa daripada itu. Nah, setelah dikirim itu kan ada proses lagi. Proses lagi itu kalau sesuai dengan ketentuan itu 250 hari. Itu maksimal. Nah, kemudian kalau ada kabar bahwa akan bebas, saya mau jawab begini, mungkin itu adalah bagian daripada doa-doa masyarakat yang ada di luar sana. Oleh karena itu kita aminkan saja dan semoga demikian. Tapi kalau kita berbicara fakta hukum, seperti apa yang kita saksikan kemarin di pengadilan yang dijelaskan oleh ahli bahwa memang itu tidak ada tidak memenuhi syarat ya pertanggungjawaban pidana ya. Nah, kalau mengacu kepada aturan maka memang harus dibebaskan. Seperti itu ya. Yang lain Sejauh ini, Bang, mungkin update apa sendiri, Bang? Itu kan karena kan kalau menunggu hasil PK itu kan masih lama ya, Bang, 265 hari. 250 ya. Sejauh ini ada komunikasi sendiri sama Nikita, Bang, terkait itu? Oh enggak, iya kalau komunikasi sih ya komunikasi biasa saja, biasa silaturahim ya antara penasihat hukum dengan klien ya. Kita sering komunikasi, tapi kalau komunikasi terkait masalah hukumnya kita sudah jelaskan perkembangan baik pun juga di pengadilan maupun juga hasil kajian tim hukumnya itu bahwa ini loh seperti ini kajian kita itu sama dengan apa namanya ini sama dengan keterangan ahli. Nah, sekarang ketika fakta hukumnya seperti itu, nah harapannya kita bahwa hakim ini kan putusan hakim ini kan adalah benteng terakhir, apalagi ini PK. Nah harapannya kita bahwa semoga hakim yang nanti menangani perkara ini benar-benar melakukan penelitian ya yang baik sehingga bisa memberikan yang terbaik untuk kita. Ya seperti itu kira-kira ya. Bang, sekarang kondisi Nikita di dalam tahanan seperti apa, Bang? Kemarin sempat terlihat dibagikan bahwa Nikita itu ikut kegiatan senam terus bersama tahanan yang lain. Abang melihatnya seperti apa mungkin? Ya, seperti apa yang saya sampaikan di awal-awal ya, bahwa kalau di apa namanya ini di rutan ya, rumah tahanan atau di lembaga pemasyarakatan itu kan memang ada kegiatan rutin ya, seperti misalnya olahraga dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau dihubungkan dengan pertanyaannya bagaimana keadaan kita ya kita lihat bersama ya, beliau sangat sehat, ceria ya dan bersemangat. Seperti itu ya. Yang lain? Bang, tapi Mas yang ingin pokok untuk bagaimana mendapatkan hasil yang terbaik, Bang? Iya, kalau sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku bahwa kemudian kita misalnya itu PK itu bisa diajukan 2 kali. Bisa diajukan 2 kali sepanjang itu memenuhi syarat-syarat yang ditentukan itu ya. Misalnya ini kan kemarin diajukan ini
terkait persoalan syarat yang diajukan kemarin ini adalah kehilapan yang nyata ya. Ya, kita tidak tahu tiba-tiba besok kita menemukan novum misalnya yang benar-benar bisa menjadi begitu kuat ya dan lain sebagainya. Nah kemudian andai kata misalnya Nikita misalnya nanti hasilnya bagaimanapun, apakah misalnya dia berkurang ataukah tetap, tapi harapannya kita ataukah misalnya lepas ataukah bebas ya kan putusannya ya ketika misalnya ditemukan hukum baru ya. Nah itu bisa saja untuk membersihkan diri nantinya, bisa saja dilakukan lagi PK, ya kan? Seperti itu. Berarti dalam artian PK ini nggak ada batasannya ya bang? Ya sebenarnya sih secara hukum ya, secara hukum acara itu ada batasan. Tapi kalau saya tidak salah ya bahwa itu ada putusan MKK ataukah apa namanya yang pernah saya baca bahwa itu bisa diajukan 2 kali sepanjang memang ada syarat-syarat tertentu. Apalagi kalau ini pidana ya, ini berkaitan dengan hak asasi namanya. Seperti itu. Berarti kalau ada hukum baru bisa lah ya diajukan lagi ya? Bisa saja. Kan kemarin kan kita ajukan itu kehilapan. Tapi kalau misalnya nanti dalam perjalanannya kita menemukan novum begitu kuat, ya bisa saja misalnya di kita ini diputus misalnya tidak lepas atau tidak bebas, bisa saja dilakukan lagi. Kalau benar-benar novumnya itu begitu kuat, tentu kan juga itu kan akan dipertimbangkan kita ditemukan, jangan sampai juga kita melakukan akan menjadi sia-sia dan buang waktu. Kira-kira gitu ya. Tapi ya kembali kepada di kitanya sendiri. Apakah dia mau? Kalau dia bilang sudahlah, sudah saya cukup ya sudah. Kira-kira gitu ya.